Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara teriakan memecah kesunyian pasar Serang. Gerobak bakso terbalik, tampah sayur berserakan, dan jeritan ibu-ibu terdengar di antara langkah-langkah tergesa. Seorang lelaki besar bertelanjang dada, bertato penuh di lengan, berdiri gagah di tengah pasar. Kulitnya gelap mengilat, dan di dada kirinya terukir lambang tengkorak dengan tulisan, Ambon mati 1, tumbuh 1000. Namanya Manu Besi, preman dari Ambon yang baru tiba 2 hari lalu. Tapi dalam waktu singkat, ia telah menghancurkan tatanan pasar. Bukan cuma karena tubuhnya yang kekar seperti batu, tapi juga karena aura kematian yang mengikuti tiap langkahnya. Tak ada satupun jagoan lokal yang berani melawan setelah ia mengangkat pedagang tua bernama Pak Rohim dan membantingnya seperti karung kosong di depan umum. "Siapa yang mau lawan gue, sini!" teriak Manu, suaranya seperti petir menggelegar. Ia menyeringai, memamerkan gigi-gigi kemasannya, lalu menendang peti kayu berisi ikan asin hingga hancur. Beberapa pemuda mencoba mengintip dari balik warung, tapi segera mundur saat tatapan Manu menyapu mereka. "Banten," katanya angker, "katanya banyak jawara." "Di mana?" Di sudut pasar, seorang perempuan muda berhenti menuang jamu. Ia berdiri mematung, matanya tajam menatap Manu. Rambutnya dikonde rapi, kebayanya sederhana, dan tangannya menggenggam botol jamu dengan kuat. Namanya Maya, bukan siapa-siapa di mata warga luar, tapi di kalangan pedagang lama, ia dikenal sebagai cucu dari dukun telo paling ditakuti di Pandeglang. Manu melihat Maya dan meludah ke tanah. "Perempuan, cuma ini jagoan Banten, hahaha, gue ludahin semua leluhur kalian." Dengan langkah kasar, ia menghampiri sajen kecil di bawah pohon beringin pasar, daun sirih, kembang, dan kendi air. Ia injak, remas, dan lemparkan ke gat. Warga yang melihat hanya bisa menahan napas. Sesuatu yang seharusnya tak disentuh, telah dilanggar. Langit mendadak kelabu, angin berputar aneh, membuat debu pasar menari liar. Maya masih diam, tapi tatapannya seperti menembus tulang. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak. Ia tak pernah ingin menggunakan warisan ilmu hitam keluarganya. Tapi hari ini, sesuatu dalam darahnya terasa mendidih. Manu kembali berteriak, "Dengar ya, pasar ini sekarang milik gue. Yang dagang bayar gue, yang nolak, gue kubur di sini juga." Tangan besarnya mencengkeram papan nama warung dan mencabutnya seperti lidi. Ketika ia melemparnya ke udara, papan itu menancap ke tanah, tepat di depan kaki Maya. Langkah-langkah Manu menjauh, tapi efeknya masih menggema. Pasar yang dulunya ramai dan damai kini berubah jadi ladang ketakutan. Tapi ada satu hal yang tak ia tahu, ketika ia menghina sesajen tadi, ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Dan perempuan penjual jamu yang ia anggap remeh, bukanlah manusia biasa. Sejak kecil, Maya tumbuh dalam sunyi. Ia dibesarkan oleh neneknya, seorang perempuan tua buta yang tinggal di pinggir hutan Pandeglang. Neneknya tak pernah memanggil nama Tuhan, tapi berbicara pada api, pada angin, dan pada arwah-arwah yang Maya tak bisa lihat. Malam-malam mereka penuh bisikan dan bau dupa. Dan di usia 8, Maya pertama kali melihat darah manusia mengalir ke tempayan tanah liat, persembahan pertama untuk ilmu yang diwariskan kepadanya. Namun Maya memilih jalannya sendiri. Setelah neneknya meninggal, ia pergi ke kota dan menyamar jadi penjual jamu keliling. Setiap pagi, ia berjalan dari gang ke gang, membawa botol-botol jamu yang diraciknya sendiri. Tak ada yang tahu, jamu itu bukan sekadar ramuan tradisional, tapi syarat dengan doa-doa gaib dan pelindung halus dari dimensi lain. Ia tak ingin menyakiti siapapun. Ia hanya ingin hidup tenang, jauh dari darah dan kutukan. Tapi setelah kejadian pagi tadi, ketenangan itu pecah seperti kaca dilempar batu. Maya masih duduk di tikar tuanya, wajahnya tenang, tapi dadanya bergemuruh. Dia sudah melewati batas, gumamnya pelan. Bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Ia menutup botol jamu terakhirnya, berdiri perlahan, dan menatap pohon beringin besar yang sajen di bawahnya telah diinjak-injak. Ia melangkah ke arah pohon itu, lalu jongkok dan menyentuh tanah. Jemarinya menyapu sisa bunga kenanga dan potongan sirih yang terserak. Mata Maya terpejam, dan udara sekitar terasa lebih dingin. Dari balik bayang-bayang akar pohon, seekor ular kecil tiba-tiba muncul dan membelit lengannya. Maya tidak kaget, ia hanya membisikkan satu kalimat dalam bahasa Sunda kuno. Ular itu kemudian menghilang ke dalam tanah, membawa pesan kepada dunia gaib. Tak jauh dari sana,
seorang pedagang tua menatap Maya dengan ketakutan. Anak itu, cucu Makarsi, iya. Astagfirullah, dia bangunin yang tidur, ucapnya lirih. Ia segera menutup lapaknya dan pulang. Pasar Serang seketika jadi sunyi. Bukan karena takut pada Manu Besi, tapi karena Maya, perempuan yang selama ini hanya dikenal sebagai penjual jamu, ternyata adalah pewaris ilmu hitam paling menyeramkan di tanah Banten. Maya kembali ke lapaknya. Ia mengambil kain hitam dari bawah gerobak jamunya, yang selama ini ia sembunyikan. Di balik kain itu ada 3 benda, sebutir mata kerbau kering, jenggot mungil, dan cincin batu akik merah darah. Ketiganya adalah peninggalan leluhurnya, sumber kekuatan santet yang bisa membalikkan dunia manusia. Tapi setiap benda itu digunakan, ada harga yang harus dibayar. Kadang nyawa, kadang jiwa. Mata Maya menatap ketiga benda itu. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, sekali jalan ini ditempuh, tak ada kata mundur. Kau kira pasar ini tak punya penjaga? Bisiknya kepada udara. Angin berdesir, membawa harum kemenyan entah dari mana. Dan langit yang sejak pagi mendung, mulai berubah menjadi kelam. Sesuatu sedang bangkit, bukan di langit, tapi dari perut bumi itu sendiri. Sementara itu, di ujung pasar, Manu Besi sedang tertawa bersama anak buahnya. Mereka tak tahu, bahwa langkah mereka tadi telah menabuh genderang perang. Bukan dengan manusia, tapi dengan perempuan yang darahnya mengalirkan kutukan. Maya telah membuka pintu, dan kini, dunia tak akan pernah sama lagi. Malam turun cepat di atas kota Serang, seperti tirai kelam yang menutup panggung tragedi. Tapi bagi Maya, malam bukanlah akhir, ia adalah awal dari segala kekuatan yang tersembunyi. Di kamarnya yang sempit, dindingnya penuh coretan aksara kuno, Maya duduk bersila di depan cermin tua peninggalan neneknya. Di hadapannya, dupa menyala dengan api hijau, bukan merah atau kuning. Api yang tak berasal dari dunia biasa. Leluhurku, darahmu mengalir di tubuhku. Hari ini aku memanggilmu kembali, gumamnya pelan, tapi pasti. Ia menggigit ujung lidahnya, tetes darah menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Begitu darah itu menyentuh mangkuk, cermin di hadapannya bergetar, bukan karena gempa, tapi karena batas dunia telah digesek dari dalam. Angin berputar dalam ruangan tertutup, dan suara-suara mulai terdengar. Suara tangisan, jeritan, bisikan, dari masa lalu. Sosok kabut hitam muncul di dalam cermin, perlahan membentuk wajah perempuan tua dengan mata putih dan rambut menjuntai seperti akar pohon. Itu dia, Makarsi, nenek Maya, sang dukun teluh yang namanya masih ditakuti di penjuru Banten. Wajahnya tak berubah, tetap menyeramkan dan sakral. Kenapa kau panggil aku, Maya? Suaranya seperti dua alam bicara sekaligus, berat dan menggema. Ada orang yang merusak keseimbangan pasar ini. Dia menghina bumi, menjejak sesajen, dan menantang darah Banten. Maya menunduk hormat, tapi bayangan Makarsi tak langsung menjawab. Ia hanya tertawa pelan. Sudah kubilang, dunia ini akan memanggilmu lagi. Ilmu yang kau warisi bukan untuk tidur. Manu Besi itu bukan manusia biasa. Ia adalah besi yang diasah oleh darah. Dan kau hanya bisa melawan jika benar-benar siap menjadi aku. Maya menggertakkan giginya. Ia tak pernah ingin jadi seperti neneknya, berkawan dengan iblis, berdoa pada malam, dan mengutuk dengan ludah dan rambut. Tapi luka di pasar tadi, bukan hanya luka fisik. Itu luka harga diri, luka leluhur, luka tanah kelahiran. Ia tak bisa lagi berpura-pura jadi manusia biasa. Ajarkan aku jurus ketiga, jurus pemanggil, bulu iblis, ucap Maya dengan suara berat. Makarsi diam, lalu tersenyum. Senyum yang membuat nyala dupa berubah jadi merah darah. Baik, tapi ingat, setiap ilmu ada tumbalnya. Dengan satu hentakan tangan, bayangan Makarsi masuk ke dalam tubuh Maya. Cermin pecah, api padam, dan tubuh Maya mendadak menggigil hebat. Dari pori-porinya, asap hitam mengepul. Di punggungnya muncul raja merah yang menyala seperti bara, simbol ilmu bulu iblis, yang dulu hanya digunakan untuk membunuh dukun-dukun musuh. Di luar, langit sudah hitam pekat. Tapi di sebuah sudut warung, seorang pedagang tua membacakan doa-doa pelindung sambil gemetar. Ia tahu, jika Makarsi sudah turun kembali ke dunia, maka darah akan mengalir. Dan jika Maya benar-benar membangkitkan ilmu bulu iblis, maka bahkan manusia sekuat Manu Besi pun bisa meleleh seperti besi dibakar mantra. Sementara itu, di tempat lain, Manu Besi terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat dingin.
Di dalam mimpinya, ia melihat seekor kelelawar raksasa menghisap kepalanya hidup-hidup, dan suara perempuan tua tertawa di telinganya. Ia menggertakkan gigi. Siapapun yang coba lawan gue sikat. Tapi jauh di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Subuh belum tiba, tapi Maya sudah duduk bersila di tengah ruangan, tubuhnya mengeluarkan uap tipis seperti bara tertutup kain. 3 lilin berdiri di hadapannya, merah, hitam, dan putih. Tapi malam ini, hanya lilin merah yang menyala. Api kecilnya menari liar, seperti tahu bahwa tugasnya bukan sekadar menerangi, tapi membakar takdir seseorang. Di sebelah Maya, sebuah boneka dari kain mori tergeletak, diikat rambut, paku, dan secarik kertas dengan nama Manu Besi. Dari jari tengah Maya, menetes darah segar, tepat ke kepala boneka itu. Darah yang keluar bukan sekadar luka, tapi ikatan antara pengirim dan korban. Bibir Maya bergetar, menggumamkan mantra yang hanya dia dan para arwah kuno yang mengerti. Bahasa itu bukan bahasa manusia, tapi suara dari balik makam, dari antara tanah basah dan akar busuk. Angin tiba-tiba masuk ke ruangan tertutup, membuat lilin merah bergetar dan asapnya membentuk wajah seseorang, wajah Manu Besi. Jiwa yang membangkang tanahku, tubuhmu akan retak seperti batu kena petir. Darahmu akan mendidih tanpa luka. Jantungmu akan berdetak di luar waktunya, bisik Maya pelan. Ketika mantra itu selesai, ia menancapkan paku ke dada boneka, dan lilin merah itu meledak kecil, menghamburkan darah hitam ke dinding. Maya tersentak, wajahnya pucat, tapi matanya tetap tenang. Ia tahu, santet pertama telah dikirimkan. Di waktu yang sama, jauh di sisi barat kota, Manu Besi yang tengah tertidur pulas mendadak berteriak keras. Tubuhnya melompat dari ranjang seperti dilempar. Ia memegangi dadanya, panas luar biasa menyengat di balik kulit. Anjing, panas, panas banget. Ia merobek bajunya, dan melihat di dada kirinya, bekas luka membentuk-bentuk paku, merah dan membengkak. Belum sempat ia tenang, darah tiba-tiba keluar dari hidung dan telinganya. Anak buahnya panik, berlarian, tapi tak satu pun bisa menyentuh tubuh Manu yang mendidih seperti tungku besi. Gue disantet, teriak Manu, matanya merah menyala. Iya, sadar, ini bukan serangan biasa. Ini ilmu hitam, santet kelas tinggi. Tapi siapa yang berani? Siapa yang gila cukup untuk melawan preman Ambon yang dikenal kebal bacot dan peluru? Dalam kepanikannya, Manu langsung menyuruh orang kepercayaannya untuk memanggil seseorang, Mat Goli, dukun wanita dari ujung Maluku yang dikenal bisa menetralisir serangan gaib. Di pasar, kabar tentang Manu yang muntah darah menyebar lebih cepat dari angin. Para pedagang mulai berbisik-bisik. Katanya si Maya udah gerak, katanya Manu dikirimi teluh. Mereka tak berani bicara keras-keras, tapi mereka tahu, sebuah perang sedang dimulai. Perang tak kasat mata, perang antara kekuatan leluhur Banten melawan besi panas Ambon. Dan dalam perang semacam ini, manusia biasa hanya bisa menjadi penonton, atau korban. Sementara itu, Maya berdiri di depan cermin yang retak. Nafasnya terengah. Ini baru awal, gumamnya. Tapi ia tahu, santet bukan hanya mengirim luka. Santet membuka pintu, dan ketika pintu itu terbuka, arwah-arwah kelaparan akan ikut keluar. Dan Maya mulai mendengar bisikan-bisikan dari dunia sana. Beri kami lebih banyak darah, kata mereka. Maya menatap langit lewat celah jendela. Matahari belum muncul, tapi di dalam dirinya, api sudah menyala. Kali ini, ia tak akan mundur. Manu Besi harus tahu, bahwa perempuan penjual jamu dari Banten tak akan tunduk pada besi atau otot. Ia membawa kutukan tua, yang sudah haus selama berabad-abad. Di sebuah rumah tua di pinggir pantai Ambon, suara gong kecil berdentang 3 kali. Mat Goli membuka matanya perlahan, seolah telah mendengar panggilan dari alam lain. Perempuan tua bertubuh kekar itu tampak seperti nenek nelayan biasa, tapi siapapun yang paham dunia gaib tahu, Mat Goli adalah penjaga batas antara hidup dan mati di timur Indonesia. Tangannya dilingkari gelang tengkorak kecil, dan rambutnya penuh jepitan dari tulang burung hantu. Ada santet dari barat, gumamnya dengan suara berat. Manu Besi berjongkok di hadapan Mat Goli, tubuhnya masih bergetar karena rasa panas yang tak kunjung reda. Tangan kanannya dibalut kain basah, namun kulitnya terus melepuh. Mak, tolong gue. Gue gak kuat. Mata Manu berkaca-kaca, tak lagi seperti preman pasar. Di hadapan dukun, semua manusia telanjang tanpa perlindungan. Mat Goli mendekat,
menempelkan telapak tangannya ke dada Manu. Seketika, ia memejamkan mata dan menggertakkan gigi. Sial, ini bukan santet biasa, ini teluh darah. Leluhur dari tanah Banten yang bicara. Makgoli mengeluarkan sebilah pisau kecil dari saku kainnya, lalu memotong jari kelingkingnya sendiri. Darahnya menetes ke dalam tempurung kelapa yang berisi air laut dan bunga kenanga. Ia menatap cairan itu dalam-dalam. Dia perempuan, tapi bukan perempuan biasa. Dia telah memanggil arwah ibunya, dan ibunya bukan manusia seutuhnya. Makgoli mendesah, "Kalau kau mau hidup, Manu, kau harus bangkit dan balas sekarang. Tapi ingat, kalau kita salah langkah, santet ini akan berbalik 10 kali lipat." Di sisi lain, Maya berdiri di tengah pasar yang mulai sepi. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya membara. Ia tahu, serangan pertamanya hanya menggoyang. Belum mematahkan, tapi itulah niatnya, membuat Manu ketakutan, membuatnya sadar bahwa otot tak ada artinya jika ruh sudah dikutuk. Namun entah mengapa, sore itu bulu kuduk Maya berdiri. Ia merasa ada yang sedang menatapnya dari kejauhan, dari langit timur. Malamnya, Maya duduk kembali di depan cermin yang masih retak. Ia bersiap untuk mengirimkan serangan kedua. Tapi tiba-tiba, asap dupa berubah menjadi hitam pekat, dan cermin menampilkan wajah asing. Seorang perempuan tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kulitnya hitam legam, matanya tajam, dan di dahinya tergurat 3 titik merah darah. "Kau kira santetmu tak bisa dibalas, anak kecil?" Suara itu menusuk seperti belati dingin. Maya terdiam. Ia sadar, musuhnya telah menemukan penangkal. Dan lebih buruk lagi, musuhnya juga punya warisan ilmu hitam. "Siapa kau?" tanya Maya, meski ia sudah menduga jawabannya. Sosok itu tersenyum sinis. "Aku Makgoli, dari tanah yang mengajarkan manusia berbicara pada laut dan angin. Kalau kau mau perang, Maya, aku sambut. Tapi bersiaplah kehilangan bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu." Setelah itu, asap menghilang, dan ruangan Maya menjadi dingin seperti kuburan. Maya terdiam. Ia tahu pertempuran baru saja berubah bentuk. Ini bukan lagi tentang dendam pribadi. Ini tentang dua kekuatan leluhur dari dua ujung Nusantara yang bentrok. Dan satu-satunya cara untuk menang, adalah menjadi lebih jahat dari yang ia bayangkan. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun berjatuhan. Alam tahu, perang antar dukun telah dimulai. Angin berembus kencang malam itu, bukan angin biasa, melainkan angin laut yang membawa bau amis darah dan kematian. Di pinggiran kota Serang, rumah Maya berguncang pelan, seperti tengah digedor oleh sesuatu yang tak terlihat. Dupa yang dibakar Maya padam sendiri, dan seekor burung gagak jatuh mati di depan pintu rumahnya. Tanda-tanda itu tak bisa diabaikan. Maya menggenggam jimat gelang dari rambut ibunya yang sudah meninggal, lalu menatap langit. Ia tahu, serangan balasan sudah dimulai. Di Ambon, Makgoli berdiri di pinggir pantai, tubuhnya setengah telanjang, hanya dibalut kain lusuh. Ia menancapkan sebilah keris kecil ke pasir, lalu melafalkan mantra dalam bahasa tanah Maluku yang telah berusia ratusan tahun. Di sekelilingnya, 4 pemuda bertelanjang dada menari dengan mata kosong, tubuh mereka kerasukan arwah pelaut yang mati terbunuh. Makgoli merapal teluh laut, ilmu gaib yang hanya bisa dipakai ketika malam bulan mati. Kirimkan mimpi buruk ke jiwanya. Biar dia menggigil dalam tidurnya, biar tubuhnya hanyut dalam angin. Maya tersentak dari tidurnya, keringat membasahi seluruh tubuhnya meski udara terasa membeku. Ia mendengar suara langkah kaki, basah, menyeret, seperti seseorang yang berjalan dari dalam laut ke kamarnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun dinding kamarnya mulai lembab, dan air mengucur dari langit-langit. Di lantai, sebuah bendera hitam kecil muncul dari genangan air, bertuliskan huruf-huruf aneh yang berdenyut hidup. Maya tahu, Makgoli telah mengirim teluh laut, ilmu mematikan yang bisa merasuki jiwa dan membuat korban bunuh diri tanpa sadar. Esok harinya, Maya mencoba bertahan. Ia mandi kembang 7 rupa, membaca Raja Pelindung, dan memanggil kembali kekuatan leluhurnya. Tapi pikirannya mulai kabur. Ia mendengar suara ibunya menangis dari dalam sumur. Ia melihat bayangan Manu besi tergantung di langit-langit dapurnya. Bahkan, saat ia menyeduh jamu untuk dijual ke pasar, air dalam panci tiba-tiba berubah menjadi darah pekat. Maya menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia tak boleh kalah. Bukan sekarang. Sore itu, kabar mengejutkan datang dari pasar. Seorang pedagang ikan tua ditemukan tewas di depan lapaknya,
dengan mulut terbuka dan mata melotot ke langit. Anehnya, tubuhnya dipenuhi sisik ikan seperti makhluk laut. Orang-orang yakin, itu bukan pembunuhan biasa, itu efek benturan dua kekuatan santet yang mulai merembet ke orang sekitar. Pasar Serang menjadi tempat yang dihantui. Orang mulai menjauh dari lapak Maya, takut kalau kutukan ikut menular. Maya berdiri di depan lapaknya yang sepi, wajahnya letih tapi matanya tajam. "Makgoli, kau mainkan laut, aku panggil tanah," gumamnya. Ia menancapkan kuku ke telapak tangannya sendiri, lalu meneteskan darah ke tanah. Dari tanah itu, asap hitam mengepul pelan. Ia memanggil roh-roh pemakan bangkai dari hutan utara Banten, roh yang bisa menyerap kutukan dan memuntahkannya kembali. Jika Makgoli punya teluh laut, Maya punya racun tanah. Dan ia siap melawan arus hingga darah terakhir. Di Ambon, Makgoli tiba-tiba terbatuk keras. Mulutnya mengeluarkan lumpur hitam dan ulat tanah. Ia tersenyum miring, "Kau mulai belajar membalas, anak kecil, tapi perang belum selesai. Ini baru ronde kedua, dan malam berikutnya, darah akan kembali tumpah, di antara bayang-bayang gaib yang menari di atas pasar, di antara jerit manusia dan lolongan arwah." Malam turun dengan sunyi yang aneh. Tak ada suara jangkrik, tak ada gonggongan anjing. Maya duduk di tengah lingkaran tanah merah yang ia gali sendiri di halaman rumahnya. Sekelilingnya ditancapi 13 bambu runcing, masing-masing dibungkus kain kafan bekas orang mati. Di atas kepalanya, langit tampak gelap tanpa bintang. Tapi bukan malam biasa. Ini adalah malam ketujuh, waktu ketika alam gaib terbuka selebar-lebarnya, dan roh-roh pengembara bebas berkeliaran. Maya menarik napas dalam-dalam. Ia sudah siap memanggil leluhur terakhirnya, sang pembawa racun tanah. Dengan luka di telapak tangannya yang belum mengering, Maya menaburkan serpihan rambut ibunya, tulang ayam hitam, dan batu kali dari sungai Cibanten. Ia membaca mantranya dengan suara bergetar, karena tahu ilmu ini bukan untuk pemula. Ini ajian pemanggil roh tanah, makhluk dari perut bumi yang memakan kematian, dendam, dan darah manusia. Saat mantra ketiga selesai dibacakan, tanah di bawahnya berdenyut seperti jantung. Lalu asap hitam menyeruak dari dalam tanah, membentuk wajah menyeramkan, separuh manusia, separuh ular. "Sampaikan padaku, siapa yang harus kau hukum?" desis roh itu. Maya menggigit lidahnya, lalu meludah ke tanah. "Makgoli dari timur," balas dia, "kirimkan racun dari perut bumi ke darahnya." Roh itu tertawa pelan, lalu menghilang ke dalam tanah sambil membawa aroma bangkai dan anyir yang menusuk hidung. Maya roboh, tenaganya terkuras, tapi di dalam hatinya, api dendam menyala makin panas. Ia tak akan berhenti sampai Makgoli tenggelam dalam penderitaan yang tak bisa ditawar. Di Ambon, Makgoli tengah duduk di pinggir pantai saat tiba-tiba pasir di bawahnya berubah menjadi lumpur. Dari lumpur itu, muncul kaki-kaki kecil penuh sisik yang menjulur ke betisnya. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya kaku. Dadanya sesak, perutnya terasa digerogoti dari dalam. Ia muntah darah dan cacing tanah. Para muridnya panik, tapi Makgoli hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka mundur. Dia, benar-benar sudah memanggil iblis tanah. Anak itu mulai menari di atas kematian. Malam itu, Makgoli tak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan tubuhnya dikubur hidup-hidup oleh perempuan berwajah iblis dengan rambut api. Ia terbangun dengan peluh dingin. "Kalau begini, aku harus keluarkan ilmu terakhirku," gumamnya. Ia membuka peti tua dari bawah tempat tidurnya, mengeluarkan kendi tanah liat berisi arwah lelaki pertama yang pernah ia bunuh, lelaki yang memperkosanya saat ia muda. Makgoli menatap kendi itu dengan getir. "Kau dulu kutelan dengan luka, sekarang waktunya kau jadi senjata." Di Serang, tubuh Maya melemah. Kuku-kukunya mulai hitam, rambutnya rontok sedikit demi sedikit. Ia tahu, ilmu yang ia panggil telah menuntut bayarannya. Leluhur tak pernah memberi gratis. Tapi dalam letihnya, Maya tersenyum. Ia melihat bayangan pasar Serang dari jendela kamarnya. Ia tahu, Manu besi belum hilang, dan Makgoli belum tumbang. Tapi satu persatu kekuatan musuh mulai retak. Dan sebentar lagi, ia akan menghabisi mereka, satu demi satu. Maya berdiri di depan cermin retaknya, kali ini tak hanya untuk mengintai. Ia mencoret wajahnya dengan darah, menggambar simbol-simbol pelindung di dahinya. "Leluhur tanah, aku siap. Bantu aku mengakhiri ini." Di cermin, pantulan dirinya tak lagi tampak. Seperti manusia, mata hitam pekat,
kulit kelabu, dan senyumnya, seperti iblis yang baru saja bangkit dari kubur. Langit Ambon pagi itu tak biru. Mendung kelabu menggantung rendah seperti kain kafan yang tak sempat dikibarkan. Ombak laut menggulung tak karuan, seolah tahu akan ada nyawa yang direnggut siang nanti. Makgoli berdiri di tengah lingkaran garam kasar, tubuhnya dipenuhi goresan-goresan lama yang ia buka kembali dengan pisau karatan. Di tangan kirinya, kendi tua yang berisi arwah pertama yang ia bunuh. Di tangan kanannya, potongan kuku ibunya yang dulu dibakar hidup-hidup oleh dukun desa. Ia menggumamkan mantra pelan, lalu memecahkan kendi ke atas tanah. Dari dalam tanah, suara dentuman terdengar pelan, lalu makin keras, hingga tanah bergetar hebat. Asap pekat membumbung dari retakan di tanah, dan dari dalamnya muncul sosok tinggi besar. Kulitnya seperti besi berkarat, matanya menyala merah, dan suaranya seperti besi digesek logam. Siapa yang berani memanggil darahku kembali? Makgoli menunduk hormat. Aku cucumu, bawa aku pada kemenangan, bantu aku membunuh perempuan dari Banten itu. Sosok itu tertawa, suara tawa yang membuat para murid Makgoli muntah darah tanpa sebab. Di saat bersamaan, Maya gemetar. Tanah di bawah rumahnya berdenyut seperti jantung yang terluka. Dari dinding, tanah mulai merekah, mengeluarkan serpihan-serpihan besi panas yang berjatuhan seperti hujan kutukan. Maya tahu, Makgoli telah membangkitkan besi leluhur, makhluk gaib yang hanya bisa dipanggil oleh darah yang terikat dalam 3 generasi dendam. Maya memejamkan mata, lalu berbisik, kalau kau keluarkan besi, aku keluarkan roh tertua. Ia membuka peti kayu warisan ibunya, di dalamnya tersimpan segenggam rambut putih dan tulang jari dari nenek buyutnya, perempuan sakti yang dikenal sebagai Pawang Sawa Purnama di tanah Banten. Dengan penuh hormat, Maya menaburkan rambut itu ke dalam mangkuk tanah liat, lalu mencampurnya dengan darah dari luka di dada kirinya. Eyang, bantu aku, jika aku mati malam ini, biar tubuhku jadi arang. Tapi sebelum itu, bakar dulu tubuh musuhku. Malam itu, 2 kekuatan kuno bangkit bersamaan. Di Ambon, besi leluhur berjalan di antara ombak, meninggalkan jejak panas yang membuat air laut mendidih. Di Serang, roh tua Purnama melayang di atas rumah Maya, tubuhnya berupa kabut putih yang menggulung angin dan petir. 2 kutub gaib yang tak seharusnya bertemu mulai bergerak saling mendekat, dan bumi pun mulai berbisik ketakutan. Orang-orang di pasar Serang mulai ketakutan. Tiba-tiba banyak ikan di lapak mati mendadak, air berubah asin, dan daging-daging membusuk dalam sekejap. Di Ambon, kapal nelayan mendadak tenggelam meski laut sedang tenang. Anak-anak menangis tanpa sebab, dan orang tua meracau menyebut nama-nama yang sudah mati puluhan tahun lalu. Ini bukan hanya perang Maya dan Makgoli, ini perang 2 zaman, 2 jalur darah, 2 kutukan. Maya duduk di altar kecilnya, tubuhnya luka-luka, tapi matanya tajam seperti golok. Kalau perang ini harus kulalui seorang diri, aku rela, bisiknya. Tapi aku pastikan, tubuhmu, Makgoli, akan kubakar di atas bara dari tanah Banten. Ia menancapkan jari telunjuk ke tanah, menciptakan garis api memanjang ke arah timur. Di ujung api itu, seberkas cahaya putih menyala, tanda bahwa roh tua Purnama sudah bergerak menuju Ambon. Sementara itu, di sisi lain laut, Makgoli menatap Cakrawala dengan senyum getir. Anak itu benar-benar membawa neraka dari barat, gumamnya. Tapi neraka timur tak pernah tidur. Ia menengadah ke langit yang mulai merah. Malam itu, bukan hanya 2 dukun sakti yang bertarung, melainkan 2 jalur darah kutukan yang akan menghancurkan siapapun yang berada di tengahnya. Maya menatap langit senja di atas pasar Serang dengan sorot mata yang membara, meski tubuhnya sudah penuh luka dan lelah. Angin barat bertiup kencang, membawa aroma garam laut dan debu yang menggulung ke setiap sudut pasar. Suara-suara pedagang yang biasa ramai mendadak mereda, digantikan oleh bisikan takut dan langkah terburu-buru yang tak jelas arah. Semua tahu, malam ini adalah malam peperangan yang tak bisa dihindari lagi. Maya menggenggam erat keris pusaka warisan leluhurnya, menyalakan mantra pelindung dari dalam hati. Sementara itu, jauh di Ambon, Makgoli juga bersiap. Tubuhnya yang berotot tegap berdiri di tepi tebing, diterpa angin timur yang dingin menusuk tulang. Ia mengangkat tangan, memanggil besi leluhur yang masih bersinar merah membara, membentuk pedang besar berkilauan api. Malam ini, Maya, aku akan menuntaskan dendam ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari gerbang kematian yang kubuka. Suaranya berat dan penuh keyakinan, seperti ombak yang tak bisa ditahan.
Di tengah malam, dua kekuatan itu bertemu. Maya muncul di pelataran pasar dengan pakaian hitam legam, berdiri di lingkaran batu berukir kuno yang memancarkan cahaya kebiruan. Makgoli muncul dari balik kabut, pedang api di tangan dan tatapan dingin mengerikan. Mereka berhadapan, dua kutub dari ujung pulau yang berbeda, saling menebar aura panas dan dingin. Gemuruh petir menggelegar seiring lontaran mantra yang meluncur cepat ke udara, memecah keheningan malam. Maya mengayunkan kerisnya, menciptakan gelombang angin yang menyerang Makgoli. Namun, Makgoli menangkis dengan pedang besinya, membuat api menyala tinggi dan tanah di bawah mereka retak-retak. Kau pikir ilmu hitammu bisa menandingi darah leluhurku? Makgoli tertawa, suara penuh ejekan dan kebencian. Tapi Maya tak membalas kata-kata itu, dia fokus mengatur napas, memusatkan energi gaib dalam tubuhnya yang rapuh. Perang itu bukan hanya soal ilmu, tapi juga taktik dan keberanian. Maya menggunakan ilmunya memanggil bayangan-bayangan arwah leluhur yang berputar mengelilingi Makgoli, menyambarnya dari segala arah. Makgoli membalas dengan memanggil ombak besar yang menerjang pasar Serang, merobohkan tenda dan membuat penduduk berlarian ketakutan. Namun, Maya tetap berdiri tegak, mata berkilat dengan tekad baja, menyatukan kekuatan tanah dan angin dalam satu serangan pamungkas. Di tengah pertarungan sengit itu, Maya tiba-tiba merasakan sebuah dorongan aneh dari dalam dirinya, gabungan antara kekuatan roh tua purnama dan darahnya sendiri. Dengan sekali tarikan nafas, ia melontarkan mantra terkuatnya yang mampu membelah langit dan membakar besi. Pedang api Makgoli bergetar hebat, retak-retak, dan akhirnya pecah berkeping-keping menjadi abu yang beterbangan. Makgoli terjatuh, nafasnya tersengal, tapi matanya masih penuh amarah dan kebencian. Ini belum berakhir, Maya, darah dan api akan bertemu lagi. Maya menatapnya dingin, kalau begitu, bersiaplah. Aku akan terus memburu dan membakar semua yang menggangguku. Malam itu, pasar Serang menjadi saksi bisu dari pertarungan antara dua jiwa yang membawa beban sejarah dan dendam purba. Ketika fajar mulai menyingsing, Maya berdiri sendiri di tengah reruntuhan, tubuhnya remuk namun semangatnya menyala-nyala. Ia tahu ini baru permulaan. Pertarungan darah dan api akan berlanjut. Dan di balik bayang-bayang pasar yang hancur, satu nama berbisik pelan di angin, Manu Besi, kau akan kuhadapi segera. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Maya berdiri di tengah reruntuhan pasar Serang yang hancur berkeping-keping. Debu-debu berterbangan di udara, bercampur dengan aroma hangus dan bau tanah basah setelah hujan malam. Tubuhnya masih lemah, namun mata itu tetap menyala penuh tekad. Ia tahu Makgoli belum menyerah. Kutukan darah dan api masih mengalir deras di antara mereka, menunggu giliran untuk meledak lagi. Aku harus bertemu Manu Besi, sebelum semua ini jadi mimpi buruk yang tak berujung, gumamnya pelan. Dalam bayang-bayang kelam hutan Ambon, Makgoli duduk bersandar pada batang pohon tua. Kepingan pedang api masih membekas di tangan kanannya, luka itu mengingatkannya pada betapa kuatnya Maya. Tapi amarahnya membara seperti bara api yang tak pernah padam. Maya, kau telah membuatku kalah, tapi kau belum tahu arti kekuatan sesungguhnya. Aku akan kembali, dengan bayangan besi yang lebih tajam dari sebelumnya, bisiknya sambil meraih sebuah benda berat yang terbungkus kain hitam. Sementara itu, Maya kembali ke rumah warisannya, tempat leluhur menyimpan rahasia ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun. Ia membuka lemari tua dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir rumit, berisi benda yang selama ini tak pernah disentuh, sebuah besi hitam legam yang dipenuhi ukiran kuno. Ini, besi leluhur versi lain, desis Maya. Bukan hanya kekuatan sihir, tapi juga kekuatan nyata yang bisa memutus rantai kutukan ini. Namun hatinya masih diliputi keraguan, kekuatan seperti ini juga bisa menelan jiwanya sendiri. Di Ambon, Makgoli sudah mengaktifkan ritual baru. Ia mengorbankan darah dan jiwa para pengikutnya, memanggil entitas kegelapan yang lebih kuat dari besi leluhur sebelumnya. Suara gemuruh dari dalam tanah menandakan bahwa makhluk besi yang lebih dahsyat sedang dibangkitkan, sesuatu yang bahkan Makgoli sendiri tak sepenuhnya kuasai. Dengan kekuatan ini, aku akan menghancurkan Maya dan siapapun yang berdiri di jalanku, gumamnya penuh kebencian. Kembali di Serang, Maya berlatih dengan besi hitam itu. Setiap ayunan menciptakan kilatan petir kecil, setiap langkah membelah tanah kering. Ia merasakan energi besar mengalir dalam dirinya, sekaligus merasakan bahaya yang mengintai. Besi ini bukan hanya alat pertempuran, ia ujian bagi jiwaku, pikirnya.
Tapi ia sadar, tanpa besi ini, melawan Mak Goli dan kekuatan gelapnya mustahil menang. Hari-hari berlalu, dan kedua musuh itu semakin dekat pada pertemuan terakhir. Di Serang, penduduk mulai merasakan hawa panas dan gemuruh di kejauhan. Di Ambon, langit mulai gelap diselimuti awan hitam pekat. Mereka tahu, pertarungan antara Maya dan Mak Goli bukan lagi sekadar soal dendam pribadi, tapi nasib dua dunia yang bertabrakan, dunia manusia dan dunia gelap yang penuh kutukan. Malam itu, saat bulan merah menyinari langit, Maya melangkah keluar rumah dengan besi hitam di tangan. Ia berjalan menuju pelabuhan, di mana kabut tebal menyelimuti laut lepas. Bayangan Mak Goli sudah menanti dengan senyum penuh tantangan. Tanpa kata, kedua jiwa bertemu dan bertarung, pedang besi hitam bertabrakan dengan pedang api, dan suara dentuman mengguncang malam. Pertarungan itu bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga jiwa dan tekad. Maya berteriak dalam amarah dan harapan, "Aku akan memutus rantai darah ini, demi Banten, demi masa depan." Mak Goli membalas dengan tawa dingin, "Darah dan api adalah takdir yang tak bisa kau hindari." Di antara dentuman dan cahaya, takdir kedua perempuan itu tercipta, antara hidup, mati, dan legenda yang tak akan pernah hilang. Setelah pertarungan sengit di pelabuhan, Maya terpaksa mundur membawa luka yang lebih dalam dari sekadar fisik. Kabut malam menyelimuti tubuhnya saat ia berlari menembus lorong sempit pasar Serang yang sepi. Nafasnya berat, tapi tekadnya semakin membara. Ia tahu Mak Goli belum kalah, malah kekuatan kegelapan yang dibangkitkan musuhnya makin kuat. "Ini belum akhir, aku harus mencari jalan lain untuk mematahkan kutukan ini," bisik Maya dalam hati. Sementara itu, Mak Goli berdiri di atas batu karang, menatap jauh ke laut lepas. Angin malam menyapu rambutnya yang acak-acakan, dan sorot matanya penuh ambisi yang kelam. Ia merasakan kekuatan gelap di tubuhnya berdenyut. Makin kuat, tapi juga merasakan ada sesuatu yang hilang, seperti ada bayangan masa lalu yang membayangi jalannya. "Maya," gumamnya pelan, "kau mungkin lawan terkuat yang pernah kuhadapi, tapi aku tidak akan berhenti." Maya kemudian mengunjungi seorang dukun tua di pinggiran hutan Banten, wanita yang konon punya pengetahuan tentang ilmu hitam kuno dan penangkal kutukan yang sudah lama terlupakan. Duduk di bawah sinar rembulan, Maya menerima petuah dan ramuan yang harus dicampur dengan darah leluhurnya sendiri agar bisa memperkuat besi hitam warisannya. "Kau harus berani mengorbankan dirimu lebih dari yang kau kira," kata sang dukun dengan suara parau tapi penuh keyakinan. Saat ritual itu berlangsung, Maya merasakan gelombang energi yang aneh berputar di dalam tubuhnya, antara sakit dan kesadaran yang lebih tajam dari sebelumnya. Tubuhnya seperti terpecah antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia mendengar suara leluhur yang mengingatkan, "Jangan biarkan api dendam membakar jiwamu, tapi gunakan ia untuk melindungi yang lemah." Kata-kata itu membakar hatinya untuk tetap kuat. Di sisi lain, Mak Goli yang mengetahui kabar tentang ritual Maya merasa terancam. Ia mengirim pengikut-pengikutnya untuk mencari lokasi sang dukun dan menghancurkannya, berharap bisa memutus jalur kekuatan Maya sebelum bertarung lagi. "Kalau aku kehilangan kesempatan kali ini, darah dan api ini akan berubah menjadi abu," teriaknya penuh kemarahan. Pertempuran di bawah permukaan mulai terjadi, bukan hanya antara Maya dan Mak Goli, tapi juga antara kekuatan gelap dan terang yang mereka bawa. Pasar Serang mulai terasa seperti arena perang gaib, di mana manusia biasa hanya bisa menghindar atau bersembunyi. Namun Maya tidak takut. Dengan besi hitam di tangan, ia siap membelah kegelapan yang semakin pekat. Dalam malam yang penuh kabut itu, Maya juga harus menghadapi pertarungan batin paling berat, rasa takut kehilangan dirinya sendiri karena kekuatan hitam yang ia pakai. Setiap kali ia menggunakan besi warisan leluhur, ada bisikan gelap yang menggoda jiwanya untuk menyerah pada kemarahan dan dendam tanpa akhir. "Aku harus tetap manusia, atau aku akan menjadi monster yang sama seperti Mak Goli," batinnya. Ketika fajar mulai menyingsing, Maya berdiri di puncak bukit, menatap ke arah pasar Serang yang mulai bangkit dari kehancuran. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya akan segera dimulai, bukan hanya melawan Mak Goli, tapi melawan dirinya sendiri dan kegelapan yang mengintai di dalam hati. "Aku akan membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengalahkan api dan darah," janji Maya dengan suara yang bergetar namun penuh harapan. Maya menuruni bukit dengan langkah berat, membawa besi hitam yang kini berkilauan seperti menyimpan api rahasia. Haturnya penuh tekad dan kecemasan. Setiap detik yang berlalu, bayang-bayang Mak Goli semakin nyata dalam pikirannya. Ia tahu,
Pertarungan berikutnya tak hanya soal kekuatan, tapi juga pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Ini saatnya aku membayar semua luka yang pernah kau ciptakan, Mak Goli, bisiknya penuh kemarahan. Di pasar Serang, suasana berubah menjadi mencekam. Warga mulai merasakan hawa dingin yang menyusup ke tulang, tanda bahwa pertarungan gaib semakin dekat. Mak Goli muncul di tengah kerumunan, berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Tubuhnya diselimuti aura hitam pekat, semakin menegaskan bahwa dia telah menyatu dengan kegelapan yang dipanggilnya. Kau pikir bisa mengalahkanku? Aku adalah bayangan yang tak pernah hilang, ucapnya penuh ancaman. Maya mengumpulkan keberanian dan memanggil semua tenaga yang tersisa dalam dirinya. Ia melangkah maju dengan besi hitamnya, berhadapan langsung dengan Mak Goli yang sudah menunggu dengan senjata api yang menyala-nyala. Mereka berdua saling menatap, seperti dua kutub yang berbeda tapi terikat oleh satu nasib kelam. Gemuruh angin dan suara petir membuat momen itu semakin intens, seolah alam pun ikut menyaksikan duel abadi ini. Tiba-tiba, Mak Goli melancarkan serangan pertama, sebuah gelombang api yang menyala-nyala menerjang ke arah Maya. Dengan sigap, Maya memutar besi hitamnya dan memantulkan energi itu menjadi percikan cahaya yang menari di udara. Tidak semudah itu, teriak Maya sambil menyerang balik dengan tebasan yang membuat tanah bergetar. Suara benturan besi mereka bergema ke seluruh penjuru pasar, membuat warga menyaksikan dengan napas tertahan. Dalam sekejap, pertarungan berubah menjadi balutan sihir dan kekuatan fisik yang luar biasa. Mak Goli mengeluarkan mantra-mantra hitam, memanggil makhluk kegelapan yang menyeramkan, sementara Maya melawan dengan ilmu leluhur yang kini mengalir kuat di dalam darahnya. Setiap kali besi hitam beradu dengan pedang api, langit di atas mereka berubah warna, seolah-olah dunia sedang bergetar di ambang kehancuran. Namun di balik semua itu, Maya mulai merasakan sesuatu yang ganjil di dalam dirinya. Kegelapan yang selama ini ia lawan juga mulai mengisi ruang hatinya, memanggil dengan bisikan lembut yang menggoda. Ia harus memilih, menyerah pada kekuatan itu dan menjadi sekuat Mak Goli, atau mempertahankan kemanusiaannya dan menghadapi risiko kalah. Aku tidak akan menyerah pada kegelapan, tegasnya dalam hati. Pertarungan semakin brutal, hingga akhirnya Maya memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatan besi hitam leluhur yang disatukan dengan darahnya sendiri. Cahaya putih dan hitam bergabung menjadi satu, membentuk aura yang menakjubkan di sekitar tubuhnya. Dengan teriakan penuh semangat, ia meluncurkan serangan pamungkas yang menghantam Mak Goli hingga terpental jauh ke dalam kegelapan pasar. Saat debu perlahan mengendap, Maya berdiri terengah-engah. Tubuhnya penuh luka tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Namun ia tahu, ini bukan akhir. Bayangan kegelapan itu masih ada, dan perang ini belum benar-benar selesai. Ini baru permulaan, dan aku siap menghadapi apapun demi melindungi Banten, katanya pelan, sambil menatap langit yang mulai cerah di ufuk timur. Meski Mak Goli terpental dan lenyap ke dalam kegelapan pasar, Maya merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aura hitam yang pernah menyelimuti musuhnya kini berubah menjadi bayangan samar yang terus mengikuti langkahnya. Setiap malam, bayangan itu datang dalam mimpi dan bisikan yang menggoda, mencoba meruntuhkan keteguhan hati Maya yang mulai goyah. Kau pikir kau sudah menang? Aku masih di sini, di balik tiap sudut, suara serak itu berbisik di telinganya. Maya mencoba mengusir bayangan itu dengan segala cara, tapi semakin ia melawan, bayangan itu justru makin kuat. Ia mulai merasakan dinginnya gelap merayap ke dalam jiwanya, menyeretnya ke jurang antara kebenaran dan kegelapan. Pada suatu malam, ia berdiri di pinggir laut, menatap ombak yang bergulung-gulung dengan marah, dan bertanya pada dirinya sendiri, apa aku masih bisa bertahan? Ataukah aku sudah menjadi bagian dari kegelapan yang kubenci? Sementara itu, di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan Banten, para pengikut Mak Goli mulai bangkit kembali. Mereka mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dan menyusun strategi untuk menyerang Maya sekali lagi. Pemimpin baru mereka, seorang pria bertato misterius yang dikenal dengan nama Siluman Hitam, berjanji akan membawa kematian pada Maya dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Kita akan menutup jalan Maya, dan membawanya ke neraka yang sebenarnya, katanya penuh dendam. Maya pun tidak tinggal diam. Ia menghubungi kembali sang dukun tua, berharap bisa menemukan ilmu yang mampu membentengi jiwanya dan mematahkan bayangan hitam yang mengikutinya. Di tengah hujan deras, mereka menggelar ritual pembebasan yang penuh kesakitan dan pengorbanan.
Maya harus menebus harga yang sangat mahal, sebagian ingatannya yang paling berharga harus dikorbankan untuk menyegel bayangan itu jauh ke dasar jiwa. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Maya merasa semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya, karena rahasia dan beban besar yang ia pikul tidak bisa dimengerti oleh mereka. Hatinya mulai membeku, seolah-olah tersiksa antara cahaya dan gelap, antara cinta dan dendam yang tak pernah padam. Namun ia tahu, ia harus bertahan demi Banten dan untuk semua yang ia cintai. Suatu malam, siluman hitam dan pasukannya menyerbu pasar Serang dengan kekuatan yang lebih brutal dari sebelumnya. Maya yang sudah siap bertempur dengan ilmu yang diperkuat, menghadapi mereka dengan keberanian membara. Namun pertarungan kali ini lebih berat, karena bukan hanya fisik yang diuji, melainkan juga kekuatan batinnya yang terus tergoda oleh bayangan gelap. Di tengah pertempuran yang memanas, Maya berhasil menebas salah satu pengikut siluman hitam dan memaksa mereka mundur sementara. Tapi bayangan gelap dalam dirinya semakin mendesak untuk mengambil alih. Dengan napas tersengal, Maya berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku harus menang, bukan hanya untukku, tapi untuk jiwa yang masih ingin hidup dalam cahaya." Setelah pertarungan sengit melawan pasukan siluman hitam, Maya merasa tubuhnya semakin lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa. Bayangan hitam yang mengintai semakin mendesak, membisikkan kata-kata penuh racun yang perlahan merayap ke dalam pikirannya. Ia terjebak dalam pergulatan batin yang tak berujung, antara kekuatan ilmu hitam yang diwariskan leluhur dan nurani yang ingin tetap murni. "Aku tak boleh kalah, aku harus tetap kuat," bisiknya, sambil menggenggam erat besi hitam di tangannya. Malam itu, hujan deras membasahi kota Serang, seolah alam pun merasakan kesedihan yang menggelayuti jiwa Maya. Di sudut gelap pasar, bayangan hitam muncul kembali dengan wujud yang lebih mengerikan, semakin nyata dan tak terelakkan. Suara bisikannya menggaung, menuntut Maya menyerah dan bergabung dengan kegelapan abadi. "Serahkan dirimu, dan rasa sakitmu akan berakhir," rayunya penuh tipu daya. Maya menutup mata, mencoba melawan godaan itu, namun bayangan itu terus mendesak hingga perlahan mengambil alih pikirannya. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya tersengal, dan seolah jiwa lain berusaha keluar dari dalam dirinya. Di titik tersulit itulah, Maya teringat pesan sang dukun tua, "Dalam kegelapan, cahaya kecil sekalipun adalah jalan keluar." Dengan segenap tenaga, ia menyalakan lilin kecil yang dibawanya, simbol dari harapan dan keberanian. Dengan lilin di tangan, Maya mulai membacakan mantra pelindung yang diajarkan sang dukun. Suara lirihnya bergema di udara malam yang basah, menciptakan aura bercahaya di sekitarnya. Bayangan hitam bergolak dan menjerit, mencoba menyeret Maya ke dalam jurang tanpa dasar. Tapi keberanian dan cahaya yang dibawa Maya perlahan-lahan mematahkan kekuatan gelap itu. "Aku bukan milikmu," katanya tegas, penuh keyakinan. Namun, pengorbanan yang dibutuhkan sangat besar. Kekuatan cahaya itu menguras hampir seluruh energi Maya, membuatnya jatuh pingsan di tengah hujan yang masih turun deras. Ketika sadar, ia menemukan dirinya berada di rumah sang dukun, tubuhnya dibalut kain hangat dan wajahnya pucat pasi. Dalam hati, Maya tahu bahwa pertempuran sebenarnya belum usai, dan musuhnya jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, siluman hitam memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan baru, membangun aliansi dengan kekuatan gelap dari luar Banten. Rencana mereka semakin matang untuk menghancurkan Maya dan merebut pasar Serang secara penuh. Waktu kita semakin dekat, dan Maya akan terjebak dalam perangkap yang tak bisa ia hindari, gumam siluman hitam dengan senyum dingin penuh kebencian. Maya, yang kini sadar akan bahaya yang mengintai, mulai merancang strategi baru. Ia tahu kekuatan fisik saja tidak cukup untuk mengalahkan musuh yang demikian licik dan kuat. Ia harus menggali lebih dalam ilmu leluhur dan belajar mempercayai hati serta instingnya. "Aku harus bertahan untuk mereka yang percaya padaku, dan untuk Banten yang kucintai," tekadnya membara. Ketika pagi menyingsing, Maya menatap langit dengan mata penuh harapan dan kesiapan. Walau tubuhnya rapuh, semangatnya berkobar seperti api yang tak pernah padam. Pertarungan terakhir sudah di depan mata, dan kali ini bukan hanya soal ilmu hitam atau kekuatan fisik, melainkan jiwa yang akan menentukan nasib mereka semua. "Ini saatnya aku menuntaskan semuanya," bisiknya pelan. Pagi itu udara terasa berat, seperti menunggu ledakan badai yang tak terlihat. Maya berdiri di tengah pasar Serang yang sunyi, bayangan pepohonan bergoyang perlahan disapu angin dingin.
Rasa lelah dan luka menghiasi tubuhnya, namun semangatnya tetap membara. Ia tahu, ini adalah saat terakhir untuk mengakhiri semua penderitaan yang dibawa oleh siluman hitam dan pasukannya. Aku harus menang. Ini untuk Banten, untuk keluargaku, dan untuk jiwaku sendiri, gumamnya penuh tekad. Siluman hitam datang bersama pasukannya, membawa aura gelap yang mengancam seisi pasar. Mereka mengepung Maya dengan tawa sinis dan senjata yang menyala. Namun kali ini, Maya tidak sendirian. Warga pasar yang selama ini diam mulai berkumpul, menunjukkan dukungan dan keberanian yang tak terduga. Mereka membawa lentera, simbol harapan, dan ikut membentengi Maya dengan doa dan semangat. Kita berjuang bersama, teriak salah satu pedagang, menyemangati yang lain. Pertarungan pun pecah dengan dahsyat. Maya menggerakkan besi hitam leluhurnya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, melawan serangan-serangan mematikan dari siluman hitam. Ilmu hitam dan cahaya bercampur menjadi tarian energi yang mengguncang tanah dan langit. Suara benturan dan teriakan menggema, menimbulkan getaran di hati semua yang menyaksikan. Maya tahu, ini bukan sekadar duel fisik, tapi pertarungan jiwa yang menentukan masa depan Banten. Dalam satu momen kritis, siluman hitam melancarkan serangan sihir yang sangat kuat, hampir membuat Maya terjatuh. Namun, dengan bantuan doa dan semangat dari warga, Maya mampu menahan dan memantulkan energi itu kembali ke arah musuh. Siluman hitam terhuyung, wajahnya berubah menjadi panik dan marah. Ini belum berakhir, teriaknya, namun kekuatannya mulai menurun. Maya lalu mengumpulkan semua energi yang tersisa, memusatkannya dalam sebuah serangan pamungkas. Ia melancarkan teriakan penuh amarah dan keberanian, dan cahaya putih yang menyilaukan terpancar dari besi hitam di tangannya. Energi itu menghantam siluman hitam dengan keras, membuatnya terjerembab dan tubuhnya diselimuti aura gelap yang perlahan memudar. Pasukan siluman hitam pun mulai mundur, takut akan kekuatan yang tak mereka mengerti. Saat debu dan asap menghilang, Maya berdiri dengan tubuh yang berlumuran luka namun penuh kemenangan. Warga pasar bertepuk tangan dan bersorak, mereka merasakan kedamaian yang kembali menyelimuti Serang. Maya menatap ke langit, mengucapkan terima kasih dalam hati pada leluhur dan segala kekuatan yang membantunya. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah awal baru, katanya lirih. Namun, dalam ketenangan itu, Maya tahu bahwa kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Bayangan itu akan selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tapi kini, ia telah menemukan kekuatan baru, kekuatan dari cinta, keberanian, dan komunitas yang tak tergoyahkan. Aku siap menghadapi apapun, selama aku tidak sendiri, ia berjanji pada dirinya sendiri. Dengan langkah pasti, Maya melangkah meninggalkan pasar Serang, membawa harapan dan api perlawanan yang menyala dalam hatinya. Di balik senyum lelahnya, tersembunyi kekuatan yang tak akan pernah padam, karena ia bukan hanya seorang perempuan dengan ilmu hitam, tapi juga penjaga cahaya yang teguh untuk masa depan Banten.